Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Anwar Rafiq. Saya perwakilan dari teman-teman saya yang bernama Muhammad Ainur Ridho dan Emir Faiz Syafi akan menjelaskan tentang mengenai permasalahan di kelas dan pendekatan yang tepat. Bab yang pertama yaitu tentang identifikasi permasalahan di kelas. Permasalahan yang pertama yaitu kurangnya perhatian. Ada beberapa tips untuk mempertahankan perhatian siswa selama pembelajaran yang menarik agar mengurangi kurangnya perhatian dari siswa. Yang pertama yaitu relevansi materi, berikan tantangan, dan gunakan teknologi. Yang kedua yaitu permasalahan tentang konflik antar siswa. Strategi untuk mengelola konflik antar siswa dan menciptakan kelas yang harmonis. Yang pertama yaitu pentingnya mengajarkan tentang pentingnya komunikasi. Yang kedua, peraturan kelas yang jelas. Yang ketiga, medianya siswa. Latih siswa menjadi mediator untuk membantu menyelesaikan konflik antar siswa. Pimpin sesi mediasi dengan bimbingan dan dukungan. Yang ketiga, kedisiplinan. Pendekatan efektif dalam mengatasi masalah ketidakdisiplinan di kelas. Yang pertama yaitu pendekatan pencegahan, pendekatan restoratif, dan pendekatan kolaboratif. Yang keempat, tingkat keterampilan yang berbeda. Cara menyediakan pendekatan yang tepat bagi siswa dengan tingkat kemampuan yang berbeda yaitu yang pertama yaitu diferensiasi pengajaran. Yang kedua, peta keterampilan, dan yang ketiga, penyediaan umpan balik yang spesifik. Bab yang kedua yaitu komunikasi efektif. Pentingnya komunikasi yang efektif. Bagaimana komunikasi yang efektif dapat meningkatkan interaksi dan kerja antar guru, siswa, dan orang tua. Yang pertama yaitu transparansi. Yang kedua, pertemuan orang tua dan guru. Dan yang ketiga itu pemberian umpan balik positif. Yang kedua, tips meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Strategi praktis untuk meningkatkan keterampilan komunikasi di kelas. Yang pertama yaitu latihan berbicara di depan kelas, diskusi kelompok, permainan peran, dan pertanyaan terbuka. Membangun hubungan yang baik. Membangun hubungan yang positif dengan siswa dan keluarganya dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Adapun strateginya yaitu yang pertama, kenal siswa secara individual. Yang kedua, pertemuan individu dengan orang tua. Dan yang ketiga, keterampilan dan transparansi. Yang keempat, keterlibatan orang tua dalam kegiatan sekolah. Bab yang ketiga itu menciptakan lingkungan pembelajaran positif. Memotivasi siswa. Teknik yang efektif untuk mendorong keterampilan dan partisipasi siswa di kelas. Yang pertama, berikan pertanyaan yang terbuka, diskusi kelompok, dan pujian penghargaan. Kenali dan pujilah partisipasinya yang baik sehingga siswa merasa dihargai dan termotivasi lebih berkontribusi. Yang kedua, membangun kehangatan kelas. Cara menciptakan atmosfer yang nyaman dan suportif agar siswa merasa aman belajar. Yang pertama yaitu positif dan ramah, buat norma kelas. Dan yang ketiga, dukungan antar siswa. Yang ketiga itu kolaborasi siswa. Kolaborasi siswa dalam proses pembelajaran memiliki beberapa keuntungan seperti meningkatkan pemahaman siswa, mengembangkan keterampilan sosial, dan memperluas wawasan. Yang keempat yaitu membangun hubungan yang kuat. Yang pertama yaitu komunikasi dengan orang tua. Berbicara dengan jelas, mengungkapkan perasaan dengan tulus, dan mendengarkan dan penuh perhatian dapat menjadi cara efektif untuk berkomunikasi dengan orang tua, terbuka terhadap pendapat mereka, dan menunjukkan penghargaan yang juga dapat
memperkuat hubungan komunikatif. Yang kedua itu sikap peduli dan empati, memperlihatkan sikap peduli dan empati kepada siswa dan dilakukan dengan pendengaran dengan penuh perhatian, menunjukkan pemahaman terhadap perasaan mereka dan memberikan dukungan yang positif. Yang ketiga, membangun komunitas di kelas, menciptakan rasa kebersamaan. Dari kolaborasi antar siswa dalam kelas dapat dilakukan dengan yang pertama kegiatan ice breaking, yang kedua proyek kolaboratif, yang ketiga diskusi kelompok, yang keempat permainan edukatif dan yang lainnya. Dengan mengintegrasikan elemen-elemen ini, kita dapat membantu menciptakan lingkungan kelas yang mendukung kebersamaan dan kolaborasi antar siswa. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.